kawan-kawan ini tidak membedakan mana negeri yang menjalankan hukum Islam, mana yang negeri tidak menjalankan hukum Islam. Ya, pemimpin-pemimpin di pusat sana, mereka bilang apa? Indonesia negeri Islam bukan? Tidak. Dia tidak mengatakan ini bukan negeri agama. Mereka mengatakan begitu. Ya kan? Tidak, ini bukan kezaliman, Pak. Kalau menolak hukum Islam itu kufur. Siapa saja orang Muslim menolak hukum Islam, kafir keluar dari Islam, Pak. Itu fatwa ulama semua, Pak. Tetapi kemudian dalam pembatal syahadat dalam 10 itu dipelajari di Saudi, Pak. Ulama-ulama mereka mengajarkan di antara pembatal syahadat itu apabila seseorang mengatakan hukum buatan manusia, yaitu demokrasi, sama dengan hukum Islam. Sama, Pak. Sama saja itu kafir keluar. Salah satu dari 3 ustadz yang ditangkap oleh Densus 88 dan juga ditetapkan sebagai tersangka kasus terorisme ini merupakan anggota dari Komisi Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia. Ustadz Farid Ogbah itu pernah memang berada 10 tahun di Afghanistan, kemudian berperang bersama Taliban untuk mengusir Uni Soviet. Tapi faksi-faksi jihad di sana itu kan banyak dan mereka punya afiliasi ideologis yang berbeda-beda. Kalau Ustadz Farid Ogbah itu afiliasinya Salafi, jadi Wahabi Salafi. Sementara kalau yang orang-orang JI dan NII pada waktu itu afiliasinya, kalau JI itu afiliasinya adalah Wahabi Jihadi. Beda dengan Wahabi Salafi. Kemudian kalau orang-orang NII yang berperang di sana, faksinya dengan Mas Yufi itu dia Hanafi, Syafi'i, mazhabnya Syafi'i bukan Wahabi. Bahkan kemudian ada juga orang-orang yang dari IM, Ikhwanul Muslimin, ada bahkan beberapa tokoh yang kemudian menjadi menteri sosial, menjadi menteri dari partai, salah satu partai Islam, dan kemudian dia itu adalah orang-orang yang memiliki wawasan ideologis yang Al-Azhar, ya, banyak dari mereka yang Al-Azhar. Nah, jadi Pak Farid Ogbah ini kemungkinan Ustaz Farid Ogbah ini di-JI-kan oleh oleh Abu Rusdan, karena sebenarnya untuk melihat apakah Pak Farid Ogbah ini, Ustaz Farid Ogbah ini terlibat JI atau tidak, itu hanya satu saja kriterianya, yaitu bahwa apakah Ustaz Farid Ogbah pernah berbaiat kepada pemimpin JI terkini, yaitu para Wijayanto ataupun penggantinya. Baik ya, saya ingin menjelaskan bahwa penangkapan terhadap 3 tersangka teroris yang dilakukan oleh Densus 88 anti teror Polri tentunya telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Dan fokus yang dilakukan oleh Densus adalah keterlibatan para tindak pidana terorisme. Dalam hal ini keterlibatan para tersangka dalam jaringan organisasi Jemaah Islamiyah, di mana kita melihat keterlibatan itu peran, ya. Dari ketiga tersebut, mereka memiliki peran masing-masing. Saya sebut inisial FAO, yang bersangkutan merupakan Dewan Suro Jemaah Islamiyah, dan juga adalah anggota Dewan Syariah Lembaga Amal Zakat BMABA, yang mana lembaga ini merupakan lembaga yang terafiliasi dengan anggota JI. Dan kita sudah melakukan penangkapan ke beberapa pengumpul dana ini, yang mana kita memiliki bukti-bukti yang kuat pengumpulan dana ini digunakan untuk aksi-aksi terorisme di Indonesia. Sudah berstatus tersangka, jadi bukan terduga lagi, sudah tersangka. Saya katakan tadi, Densus 88 anti teror Polri sudah memiliki bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Jaringan terorisme JI, di mana JI ini telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai organisasi teroris dan terlarang. Tentu konsekuensi setiap orang yang bergabung atau terlibat dengan JI, konsekuensinya adalah proses hukum. Kita sudah rilis beberapa waktu yang lalu bahwa lembaga BMABA juga Sam Organizer merupakan yayasan yang bergerak dalam pengumpulan dana untuk aksi-aksi terorisme, di antaranya untuk mengirim kader-kadernya di tempat aksi-aksi terorisme, untuk pembelian senjata, kemudian untuk pembelian bahan peledak, dan tentu untuk menyokong bagi para DPO, misalnya yang merupakan DPO. Kita contohkan beberapa DPO ketika sembunyi, maka dalam persembunyiannya membutuhkan dana. Nah, itu juga digunakan untuk itu. Memang betul, sebagian dana digunakan untuk aksi-aksi sosial, tapi sebagian besar digunakan untuk mendukung kegiatan atau aksi-aksi terorisme. Kita kan pernah menemukan, ya, dan juga pengakuan dari tersangka yang ditangkap, bahwa ketika dia berangkat, katakanlah ke Syria, ke Afghanistan, ke Palestina untuk kegiatan terorisme atau bergabung dengan kelompok terorisme di sana, mereka juga sebelumnya dilakukan pelatihan militer.
di mana pelatihan-pelatihan militer ini juga didukung oleh jemaah Islamiyah. Selain itu juga, mereka juga selain membeli senjata, mereka juga mengumpulkan dana ini seperti yang saya katakan tadi untuk Madlubin untuk memberikan dukungan dana bagi para tersangka terorisme yang sedang bersembunyi atau katakanlah DPO. Begini ya, tadi saya sudah katakan fokus penanganan keterlibatan tindak pidana terorisme ini adalah fokusnya ya, fokus pada peran. Kita tidak melihat dia sebagai siapa, tapi kita melihat kepada keterlibatan para tersangka, peran dan keterlibatan. Saya katakan tadi ya bahwa konsekuensi setiap orang ya yang bergabung atau terlibat dengan keterlibatan tindak pidana terorisme, konsekuensinya akan menghadapi proses hukum. Oke, kronologisnya seperti apa penangkapan terhadap 3 orang ini, Pak? Ya tentunya kita memiliki bukti-bukti yang cukup ya, di mana salah satunya adalah kita membuktikan keterlibatan yang bersangkutan sebagai Dewan Suro ya. Dewan Suro Jemaah Islamiyah, sebuah organisasi yang terlarang. Artinya di situ adalah ada keterlibatan yang bersangkutan atau para tersangka dalam kelompok terorisme tersebut. Kemudian Dewan Syariah, Dewan Syariah dari lembaga BM Aba itu sendiri. Selain itu juga ada data yang mengatakan yang bersangkutan ikut dalam upaya penangkapan, upaya menyembunyikan waktu penangkapan para pelaku terorisme seperti para Wijayanto. Tentunya kita melihat dari data atau pemeriksaan para tersangka ya. Jadi kita harus memiliki bukti-bukti yang cukup ya. Kita tidak mungkin melakukan penangkapan ketika bukti itu tidak cukup. Jadi keterangan-keterangan dari para pelaku atau tersangka yang ditangkap mengarah kepada ketiga tersangka tersebut. Rencana tidak lanjutnya tentu kita akan mengembangkan, kita juga masih melakukan penggeledahan, kita mencari atau mengembangkan siapa-siapa yang terlibat. Dan terus senantiasa Densus 88 Anti Teror Polri selalu melakukan pencegahan dan selalu melakukan penegakan hukum demi menjaga negara kita dari ancaman terorisme. Kalau perlu, nggak apa-apa ada kontroversi sedikit, Bu. Nggak apa-apa ada kontroversi sedikit, Bu. Bersyukur, Pak, dipersoalkan di hal-hal yang tidak penting, Pak. Dipersoalkan di hal-hal yang tidak penting, dan sering-sering saja itu dipersoalkan begitu. Makin dipersoalkan itulah promosi gratis. Jadi makin dipersoalkan itulah promosi gratis.